Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini gereja memperingati seorang santo, seorang tokoh yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai dan menjadi pengikut Kristus yang baik dalam gereja kudus. Hari ini kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi, seorang tokoh yang lahir pada tahun 1180, di mana ia lahir dari seorang yang kaya raya, Pietro di Bernardone. Dan di sana ia jatuh cinta kepada Kristus. Ia jatuh cinta kepada kemanusiaan Kristus, manusia Yesus yang ia lihat sebagai seorang Allah. Namun dengan kerendahan hatinya, ia turun menjumpai manusia yang hina dina, yang tak pantas untuk dicintai. Namun ia melihatnya di mana Kristus harus ada dan bahkan mengorbankan segala sesuatu dan nyawanya sendiri demi keselamatan manusia. Santo Fransiskus dari Assisi mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan menjadi miskin demi memperkaya sesama kita. Santo Fransiskus rela meninggalkan segala sesuatu, bahkan menjual harta kekayaan ayahnya demi membantu kaum miskin. Dalam sebuah penglihatannya, ia melihat bahwa Tuhan ingin dia menjadi seorang rasul bagi sesama yang miskin. Ia diminta oleh Tuhan Yesus yang tersalib, yang menderita, untuk memperbaiki rumah Allah Santo Damianus. Dan dari sanalah ia memulai karya cinta kasihnya. Ia mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghidupi kemiskinan yang total, sebagai bentuk sanggahan kepada kita semua yang seolah-olah dari hari pagi sampai malam mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki demi memperkaya diri. Kekayaan bagi Santo Fransiskus adalah milik bersama. Apa yang kita peroleh haruslah kita berikan kepada sesama, sebab kita diciptakan oleh Allah yang sama dan dunia diberikan kepada kita untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga keselamatan kekal untuk kita semua. Oleh karena itu, Santo Fransiskus yang saban hari kaya rela menjadi miskin dan memberikan dan memperkaya sesama mereka. Dengan miskin, ia menampilkan kepada kita Yesus yang tidak mengandalkan kekayaan duniawi, tetapi hanya dengan cinta Allah, cinta akan Allah, Allah yang telah dahulu mencintai kita. Dan oleh karena itu dia tahu dan dia mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah jatuh miskin, sebab kita mempunyai seorang ayah yang kaya raya. Dan Santo Fransiskus juga dengan kerendahan hatinya, dia menyapa segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan saudara dan saudari. Dia menyapa brother sun, sister moon, saudara matahari dan saudari bulan. Mengapa? Saudara matahari yang mencerahkan dunia, yang menuntun dunia dengan panas teriknya dan mampu menghancurkan segala sesuatu yang di bumi yang tidak sejalan dengan cinta Tuhan, yaitu dosa manusia. Makanya dia melihat matahari sebagai saudaranya dan melihat bulan di malam hari sebagai saudaranya. Dia yang lembut, yang menuntun dan memperindah tidur lelap kita demi memperkuatkan diri untuk besok pagi di hari yang cerah mengikuti saudara kita, yaitu Kristus Yesus di surga sana. Sakit pun Santo Fransiskus menghargai penyakit yang dideritanya sebagai saudari penyakitnya. Saudari karena dia adalah bagian dari hidup yang tak terpisahkan. Dan di sanalah dengan menderita Santo Fransiskus mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Dan Santo Fransiskus mampu berbicara kepada sesama manusia, kepada Tuhan, bahkan kepada seluruh ciptaan. Ia berbicara kepada semesta, bahkan kepada hewan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita belajar mengimani Kristus seturut teladan Santo Fransiskus yang sederhana namun mulia. Ia menjadi mulia, ia menjadi besar karena ia rela meninggalkan segala sesuatu dan menjadi benar-benar miskin demi memperkaya sesama. Dan ia mengimani Kristus untuk menjadi suci dengan hidup rendah hati dan menerima merangkul siapa saja sebagai saudara dan saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita menjadi orang yang terberkati seturut teladan Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.